Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan berakar dikotil. Jenis tumbuhan yang termasuk golongan tumbuhan dikotil memiliki akar yang terbentuk secara radikal, yang kemudian akan berubah bentuk menjadi akar tunggang, serta susunannya terdiri dari campuran akar lateral. Tumbuhan dikotil tersusun dalam sistem akar tunggang. Secara morfologi, akar tersusun atas rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Contoh tumbuhan dikotil adalah tomat, singkong, kentang, bunga dahlia, dan yang lain-lain. Umumnya tumbuhan dikotil tidak memiliki empulur dan terdapat jaringan pembuluh angkut yang dihasilkan dari proses xilem dan floem yang terpisahkan oleh parkenim yang berperan sebagai penghubung. Dan pada akar dikotil terdapat kambium yang melakukan proses berlangsungnya tumbuhan sekunder. Nah, sekarang saya akan membahas batang monokotil. Batang monokotil sebagai pembuluh darah dikelilingi oleh bundel sel selenchimal dengan vaskular oleh batang secara kolateral dan tertutup, dan dapat berfungsi sebagai sumber energi tanaman dengan bahan industri dan lainnya. Batang pada tumbuhan monokotil memiliki bentuk seperti ruas-ruas dan tidak memiliki ruang yang cukup besar. Batang monokotil tidak punya jaringan pengangkut xilem maupun floem, maka dapat menyebabkan tidak adanya kambium pada batang tumbuhan. Berikut adalah struktur batang monokotil. Nah, sekarang bahas daun ya. Pada tumbuhan dikotil, pembuluh xilem-nya lebih banyak, terdiri dari metaxilem dan protoxilem jika dibandingkan dengan tumbuhan monokotil. Jaringan mesofilnya terbagi menjadi palisade dan parenkim sponge. Sulbung berkas pengangkutnya terbentuk dari kolenkim. Bentuk daun yang dimiliki tumbuhan dikotil adalah tulang daun yang menyirip atau menjari. Daun memiliki klorofil untuk membantu proses fotosintesis dan juga mempunyai bagian-bagian yang berperan penting untuk membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, ini dia salah satu contoh daun yang menjari. Daun ini daun dari pohon singkong. Dan yang ini contoh dari daun yang menyirip. Daun ini dari pohon mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga berjenis dikotil. Bunga dikotil merupakan bunga yang memiliki mahkota dengan jumlah 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Selain dengan mahkotanya, kelopak dan benang sarinya juga berjumlah 2, 4, dan 5 atau kelipatannya. Fungsi bunga antara lain, pertama sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua, untuk menarik burung, serangga, maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga, sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dengan gamet betina. Dan yang terakhir yaitu untuk menghasilkan biji. Di sini ada contoh morfologinya. Di sini saya punyanya contoh morfologinya bunga sepatu. Nah, di sini dari mahkotanya jumlahnya ada 5. Lalu kelopaknya juga 5. Semuanya juga sesuai dengan ciri-cirinya tadi. Contohnya tidak hanya bunga sepatu ini, masih banyak lagi yang lain. Antara lainnya adalah bunga dahlia, bunga flamboyan, bunga seruni, bunga kamboja, bunga matahari, bunga merak, dan masih banyak lagi. Sekarang kita bahas buah dan biji dikotil. Pertama, buahnya dulu ya. Ciri morfologi buah adalah tidak keras, licin, lonjong, serta berwarna hijau dan kuning. Contohnya mangga. Untuk ciri anatominya terbagi menjadi 3, yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. Epikarp itu apa sih? Epikarp sendiri merupakan lapisan terluar yang keras dan tidak tembus air. Sementara mesokarp merupakan lapisan yang tebal serta berserabut atau berdaging. Nah, yang terakhir adalah endokarp. Endokarp adalah lapisan yang tebal dan keras. Itu terdiri atas beberapa sel. Nah, sekarang kita lanjut ke bijinya ya. Ciri morfologi biji dikotil adalah kecil, licin, dan berkeping 2. Struktur anatominya adalah kulit biji, kotiledon,
epikotil, dan hipokotil. Nah, kulit biji terletak di bagian luar biji dan melapisi seluruh lapisan biji. Kotiledon adalah bagian cadangan makanan, epikotil adalah bagian atas pangkal, dan yang terakhir adalah hipokotil. Hipokotil adalah bagian bawah aksis atau pangkal yang melekat pada epikotiledon.